Halo pemirsa televisi edukasi dimanapun Anda berada, senang sekali rasanya saya Daniar Bahar bisa bertemu kembali bersama Anda pemirsa, tentunya dalam siaran pendidikan interaktif. Dan untuk mata pelajaran kali ini akan kita sama-sama bahas beserta soal latihannya adalah mata pelajaran matematika bersama Bapak Dedi Suhandi dari SMP Islam Al-Azhar BSD Serpong, Tangerang Selatan. Kita sapa dulu adik-adik sebelum kita memulai. Halo Bapak. Halo Mbak. Iya, bertemu kembali ya Pak kita. Betul. Masih tetap dengan matematika tentunya. Betul. Dan tentang apa Pak kali ini akan dibahas? Hari ini kita akan bahas berkenaan dengan himpunan yang tentunya buat adik-adik yang sekarang di kelas 7 semester genap yang akan menjelang ujian akhir sekolah semester, yang akhir semester ini yang akan kita bahas. Iya, baik, itu dia ya, tentang himpunan. Nah, itu dia adik-adik merupakan poin yang nantinya akan kita bahas secara lebih lanjut lagi. Tapi sebelum dibahas oleh Pak Dedi beserta soal-soal latihannya, kita simak dulu tayangan yang satu ini. Silahkan. Di kelas kita tuh ada 4 orang yang ikut karate. Tony, aku, Anggi, sama Budi. Terus kita kan juga ikut kelas judo. Teman kita yang ikut Rina, Hasan, Sita, Rangga, dan kita. Oh iya. Berarti Anggi gak ikut judo kan? Enggak, aku gak ikut judo. Oh iya. Nah, baik itu dia pemirsa dan juga adik siswa tayangan yang barusan. Kira-kira apa ya hubungannya dengan himpunan nih Bapak Dedi? Ya. Bukan bela dirinya kan Pak yang Bukan berhubungan? bela dirinya, Betul. tetapi cabang dari salah satu ilmu bela diri. Iya. Kita lihat tadi berkenaan dengan karateka. Nah, kalau kita runtut sebuah ilmunya yang namanya karateka itu sendiri merupakan salah satu bagian dari cabang ilmu bela diri. Ada pencaksilat, ada judo, dan lain sebagainya. Maka yang disebut karateka adalah himpunan bagian dari sebuah ilmu bela diri. Ya. Jadi ini gambar ini merupakan anggota yang termasuk ke dalam karateka begitu ya Pak ya, mengambil karateka. Dan mungkin ada beberapa anggota lainnya yang ikut pencaksilat, berbeda-beda begitu ya Pak ya. Ketika anggota-anggota yang lain ada yang ikut judo, ada ikut jujitsu, ada ikut pencaksilat. Semua ilmu yang tentang jujitsu, judo, karateka itu adalah ilmu bela diri. Nah, salah satu dari ilmu bela diri adalah karateka. Nah, karateka itu yang disebut dengan himpunan bagian dari sebuah ilmu bela diri. Itu dia ya Pak ya, salah satu aplikasi tentang himpunan yang biasa kita jumpai di kehidupan sehari-hari. Baik pemirsa dan juga Bapak Dedi, sebelum kita mulai penjelasan lebih lanjut lagi tentang himpunan, saya mengingatkan adik-adik untuk memberikan pertanyaan, bisa saja kami nunggu partisipasinya. Bisa menelpon ke line telepon bebas pulsa kami di 0800 140 3046 atau bisa juga melalui SMS di 085283868667 atau bisa juga melalui Facebook kami di Televisi Edukasi. Dan ingat adik-adik, di segmen yang ketiga nanti kita akan ada kuis si kuadran. Cerdik, cepat, cermat, dan ceria yang tentunya berhadiah sangat menarik sekali, persembahan dari Televisi Edukasi. Dan saya juga mengingatkan untuk adik-adik yang tidak memiliki kesempatan memiliki atau mungkin memperhatikannya secara langsung tayangan pada kali ini, adik-adik bisa menyaksikannya secara live streaming dan juga bisa mendownload kembali soal-soal latihannya dengan mengakses tve.kemdikbud.go.id. Baik pemirsa dan juga adik siswa, siapkan catatannya karena sekarang Bapak Dedi akan memulai penjelasannya ya Pak. Baik. Baik, silakan Bapak, kita mulai dengan indikator ya Pak ya. Baik. Ya, buat adik-adik di rumah, hari ini kita akan membahas tentang berkenaan dengan himpunan. Tentunya buat adik-adik yang kelas 7 yang akan ujian akhir semester genap ini, kita akan membahas yang berkenaan dengan himpunan.
Pertama bahwa sebelum mengetahui lebih jauh dari himpunan, kita harus memahami pengertian dan notasi himpunan serta bagaimana cara penyajiannya, ya. Baik, yang pertama adalah tentang elemen atau anggota himpunan. Banyaknya unsur-unsur yang terdapat pada himpunan tersebut itu yang disebut dengan himpunan, ya. Contoh misalnya yang disebut unsur-unsur atau elemen, kalau A sama dengan 1, 2, dan 3, maka banyaknya anggota himpunan A ada 3 buah. Gitu. Betul. Apa yang disebut himpunannya? A ini yang disebut himpunannya, sedangkan 1, 2, dan 3 ini yang disebut dengan anggota himpunan. Itu dulu yang harus dipahami sebelum lebih jauh melangkah pada pengertian-pengertian di himpunan lebih lanjut. Apalagi nanti ada operasi-operasi yang harus diselesaikan. Iya, baik. Kemudian? Yang kedua, ada yang disebut dengan himpunan bagian. A dikatakan himpunan bagian dari B, atau ditulis A, seperti ini tandanya, ini merupakan himpunan bagian dari B. Jika dan hanya jika setiap anggota A juga merupakan anggota dari B. Anggota B, betul. Ya, contoh misalnya, kalau saya punya sebuah himpunan B, ini himpunan B, dan di sini ada himpunan A, maka yang disebut A adalah himpunan bagian dari B. Ya, kalau saya notasikan misalnya B itu adalah 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian saya tulis A, nilainya 2 dan 4. Maka A adalah himpunan bagian dari B. Itu tentang disebut himpunan bagian. Bagaimana mencari banyaknya himpunan bagian? Nah, untuk mengetahui banyaknya himpunan bagian dari himpunan A, tinggal dipangkatkan, yaitu 2 pangkat banyaknya anggota himpunan. Ya, 2 dipangkatkan dengan banyaknya anggota himpunan. Contoh misalnya, himpunan A memiliki anggota 1, 2, dan 3. Maka banyaknya anggota himpunan itu ada 3 buah. Betul. Ya. Sehingga untuk mengetahui banyaknya himpunan bagian dari A, bisa 2 pangkat 3 atau 2 dipangkatkan dengan banyaknya anggota himpunan. 2 pangkat 3 adalah 8. Bagaimana cara menyusunnya? Nah, yang pertama ada yang disebut dengan himpunan kosong. Ya. Terus anggotanya yang kedua adalah himpunan yang anggotanya 1. Yaitu 1, himpunan 2, himpunan 3. Ya, ini anggotanya 1. Yang kemudian ada yang himpunan anggotanya 2, yaitu 1, 2, 1, 3, 2, 3. Kenapa tidak boleh 3, 1? Karena dianggap sama saja dengan 1, 3. Betul. Ya. Dan yang terakhir ada yang disebut 3 anggota himpunan. Sehingga kalau dijumlahkan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Itu yang disebut dengan susunan himpunan bagian. Iya. Itu dia caranya ya, menjadi 2 dipangkatkan dengan banyaknya anggota di himpunan tersebut. Betul. Iya, baik, selanjutnya Pak. Nah, biar lebih kompleks, bagaimana kita mencoba untuk membahas soal. Baik, langsung kita berikan soal ya Pak ya. Betul. Untuk mengecek nih, kira-kira adik di rumah memperhatikan atau sudah bisa atau belum nih Pak ya? Belum, betul. Iya, baik, langsung saja Pak. Soal latihan yang pertama apa? Yang pertama adalah, contoh misalnya gini. Jika B bilangan prima kurang dari 13. B adalah bilangan prima kurang dari 13. Maka NB, artinya kalau ada tulisan NB seperti ini, berarti ini menunjukkan banyaknya anggota himpunan dari B. Betul. Nah, adik-adik harus kita pahami dulu. Berapa saja bilangan prima
kurang dari 13. Baik, kita mulai yaitu 2, 2, kemudian 3, 3, 5, 5, kemudian 7, 7, 11. dan 11. Ini yang disebut dengan Bilangan bilangan prima. Iya. Kenapa 13 tidak boleh? Karena pertanyaannya kurang dari 13. Sehingga ada berapa jumlahnya? Ada 1, 2, 3, 4, 5. Sehingga jawabannya adalah B. 5. Ya. Iya. Itu yang disebut menentukan banyaknya anggota Mhm. himpunan. Iya, jangan sampai bingung ya dengan kata-kata banyaknya anggota himpunan dengan simbol begitu ya Pak ya, N Iya, dalam betul. kurung B itu dia adik-adik Iya. di rumah. Kemudian Pak lanjut kembali, masih ada Baik. soal latihan? Soal latihan yang kedua. Iya, baik. Himpunan A Mhm. 2, 3, 4, 6, 12. Mhm. Jika dinyatakan dengan notasi pembentuk himpunan, maka yang benar adalah, nah adik-adik harus kita pahami, 2, 3, 4, 6, 12. Kira-kira mana yang benar? Apakah bilangan asli yang lebih dari 1? Betul, tetapi ada anggota yang tidak masuk, Betul. yaitu Angka 5, ya. 7, 8 itu tidak 9, termasuk. 10 tidak termasuk. Sehingga ini bukan jawabannya. Iya. Apakah faktor dari 12? Mhm. Nah, Coba, apakah faktor dari 12? Kira-kira Nah. jika difaktorkan apakah benar itu himpunan Apa A-nya? yang dimaksud dengan faktor? Yaitu angka yang bisa membagi 12. Betul. Kita coba, apakah 2 bisa membagi 12? Bisa. Bisa. Apakah 3 bisa membagi 12? Tentu saja Bisa. bisa. 4 bisa membagi 12? Iya. 6 bisa membagi 12? Iya. Dan 12 bisa membagi 12. Betul. Sehingga pasti jawabannya adalah Adalah yang B. Ya. Faktor dari 12. Faktor dari 12. Kalau bilangan cacat tidak termasuk. Karena angka 7, angka 8, angka 9, angka 11 tidak di dalamnya. Ya. Kira-kira itu jawabannya. Iya, baik. Sehingga dengan mudah kita dapatkan jawabannya adalah Yang B ya, betul sekali. Iya Pak, baik Pak, sebelum kita memiliki soal latihan tentu masih banyak sekali ya Pak ya soal latihan tentang himpunan Baik, ini. iya. Kita jawab dulu Pak soal latihan dari SMS ya Pak ya. Baik. Iya, kita bacakan dari nomor telepon 0815 3351 sekian-sekian pertanyaannya. Jika A, silahkan dicatat. Jika A adalah bilangan ganjil kurang dari 20. bilangan ganjil Kurang dari 20. dari Maka 20. NA atau banyaknya anggota himpunan A, begitu kan Pak ya? Baik, iya. Iya. Kemudian berarti harus Harus kita cari dulu. kita terjemahkan dulu ya Pak ya, Betul. bilangan ganjil kurang Berapa dari bilangan ganjil kurang dari 20? Baik adik-adik, kita akan mulai. Bilangan ganjil kurang dari 20. Baik. 1, 3, 3, 5, 7, 7, berapa lagi? 9, 11, 13, 15, 17, 19. Ya, stop karena Nah, kurang dari 20 karena kurang ya dari Pak ya. 20. Baik, Mari dihitung. kita hitung. 1, 2, Iya. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. 10. Wah. Sehingga NA Adalah atau 10. banyaknya anggota himpunan dari A adalah 10. Baik, itu Ya, dia ya. kira-kira Wah, seperti tentu saja itu. sangat mudah ya Pak ya, apabila kita Betul. mengetahui kira-kira bilangan ganjil atau bilangan genap atau mungkin seperti tadi bilangan prima ya Pak, itu Betul. terdiri dari apa Yang saja. paling penting buat adik-adik harus bisa memahami Iya. apa itu bilangan cacat. Baik, baik. Apa itu bilangan ganjil, apa itu bilangan genap dan sebagainya. Karena Iya. itu akan mempermudah langkah-langkah berikutnya. Baik ya Pak, makin menarik saja pembicaraan kita pada kali ini, dan juga adik-adik kami masih memiliki banyak sekali soal latihan dan juga penjelasan tentang himpunan. Tapi setelah jeda yang berikut ini tetaplah bersama kami dalam siaran pendidikan interaktif.